Kita semua pasti pernah deh. Kamu lagi scroll Instagram, terus lihat temen lagi liburan mewah di Jepang. Tiba-tiba, hidupmu sendiri jadi terasa agak menyedihkan. Kebiasaan ngintip rumput tetangga ini umum banget. Kita lihat mobil mereka yang kinclong, hubungan mereka yang kayaknya sempurna, pekerjaan mereka yang keren. Terus, kita lihat punya kita sendiri. Tiba-tiba, mobil kita yang sebenarnya baik-baik aja jadi kelihatan tua. Hubungan kita jadi terasa membosankan. Pekerjaan kita rasanya gitu-gitu aja, nggak ada kemajuan. Masalahnya dengan main banding-bandingan ini permainan yang nggak akan pernah bisa benar-benar kamu menangkan. Akan selalu ada orang yang kelihatannya punya lebih banyak. Ini seperti tangga tanpa ujung. Kamu terus aja naik, capek, tapi nggak pernah sampai puncak. Kita perlu sadar kalau yang kita lihat di media sosial itu seringnya cuma bagian yang bagus-bagusnya aja. Sadar akan hal ini penting banget. Setiap orang itu beda. Kamu punya bakat unikmu sendiri, hobimu yang mungkin aneh buat orang lain, caramu sendiri melihat dunia. Ini semua kekuatan supermu. Mungkin beda sama kekuatan super temanmu, tapi ini punyamu. Menyadari hal-hal ini tuh kayak nemuin petunjuk pertama di peta harta karun pribadimu. Perjalanan hidupmu itu nggak seharusnya sama kayak orang lain. Mencoba ngikutin peta orang lain, cuma bakal bikin kamu tersesat. Penting buat luangin waktu dengerin diri sendiri. Cari tahu apa yang benar-benar kamu nikmati. Menghargai perjalananmu sendiri artinya menerima semuanya, bahkan bagian yang nggak kelihatan keren. Hidup itu bukan balapan lawan orang lain, tapi perjalanan menemukan diri sendiri. Jalanmu itu sah, kecepatanmu juga sah, dan tujuanmu selama itu jujur sama dirimu. Itu yang paling benar. Aku mau cerita tentang temanku, Budi. Budi itu dari dulu jago banget kalau urusan pakai tangan. Waktu yang lain ngejar kerja kantoran, Budi malah mutusin buka bengkel sepeda kecil. Orang tuanya khawatir. Teman-temannya mikir dia aneh. Tapi Budi cinta banget sama sepeda. Sekarang bengkelnya maju pesat. Bukan karena dia jadi miliarder, tapi karena dia benar-benar bahagia. Dia atur jam kerjanya sendiri, dia bos buat dirinya sendiri, dan dia habiskan hari-harinya melakukan apa yang dia suka. Terus ada Siti. Siti dulu kerja di bagian marketing yang tekanannya tinggi. Gajinya sih lumayan, tapi dia selalu stres dan capek. Suatu hari dia merasa sudah cukup. Dia keluar dari pekerjaannya, pindah ke kota yang lebih kecil, terus mulai ngajar yoga dan jualan kue buatan sendiri. Pendapatannya memang berkurang, tapi kebahagiaannya jauh lebih banyak. Dia menentukan sukses menurut caranya sendiri, bukan standar masyarakat. Masyarakat itu punya banyak pendapat. Masyarakat bilang kita seharusnya begini, begitu di umur tertentu. Kamu seharusnya sudah menikah sebelum umur 30. Kamu seharusnya punya pekerjaan tetap dengan jabatan mentereng. Kata seharusnya dan harus, ini kayak pagar tak terlihat yang mengurung kita. Mereka menciptakan standar, kayak level yang benar yang semua orang diharapkan mencapainya. Tapi siapa sih yang bikin aturan ini? Dan kenapa kita merasa tertekan banget buat ngikutinnya? Sebenarnya, harapan masyarakat ini seringnya cuma ide-ide lama yang diturunkan dari generasi ke generasi. Apa yang berhasil buat mereka, belum tentu berhasil buat kita. Kadang kita terlalu fokus sama tujuan besar yang kelihatan hebat, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang kita ambil. Hidup sesuai levelmu sendiri itu artinya mengakui dan merayakan kemajuanmu sendiri, sekecil apapun kelihatannya buat orang lain. Akhirnya, kamu beresin laci yang berantakan itu kemenangan. Hari ini belajar satu kata baru bahasa asing, keren. Pencapaian-pencapaian kecil ini penting. Mereka itu batu bata buat pencapaian yang lebih besar. Dan yang lebih penting, mereka bikin kita bahagia sehari-hari. Membandingkan langkah kecilmu dengan lompatan besar orang lain, itu cara pasti buat jadi kecil hati. Kemajuanmu ya, kemajuanmu.
Daripada lihat ke samping, lihat seberapa jauh sudah melangkah dari tempat mulai. Pengakuan diri ini motivator yang kuat banget. Kadang, beberapa kata yang pas bisa kasih kita dorongan ekstra yang kita butuhkan. Satu kutipan yang aku suka banget, satu-satunya perjalanan adalah perjalanan ke dalam diri. Ini mengingatkan kita, kalau penjelajahan paling penting yang bisa kita lakukan adalah ke dalam diri kita sendiri. Yang juga kuat maknanya, menjadi diri sendiri di dunia yang terus-menerus mencoba mengubahmu menjadi orang lain adalah pencapaian terbesar. Membanding-bandingkan, itu pencuri kebahagiaan. Ini kutipan klasik, dan ada alasannya. Waktu kamu membandingkan, kamu merampok kebahagiaan yang seharusnya bisa kamu rasakan dari hidupmu sendiri. Dan terakhir, coba renungkan ini. Nilaimu tidak berkurang hanya karena seseorang tidak bisa melihat betapa berharganya dirimu. Nggak semua orang akan ngerti pilihanmu, atau menghargai bakat unikmu. Tapi pendapat mereka nggak mendefinisikan siapa kamu. Rahasia hidup yang lebih bahagia dan memuaskan, itu bukan soal mencapai level khayalan yang ditetapkan orang lain. Bukan soal punya barang lebih banyak dari tetangga atau jabatan lebih keren dari teman sekolah dulu. Rahasia sebenarnya adalah menjalani hidup dengan caramu, sesuai levelmu. Artinya kamu paham dirimu sendiri, menghargai perjalanan unikmu, dan mendefinisikan sukses dengan cara yang benar-benar sesuai dengan siapa dirimu, dan apa yang kamu hargai. Ini soal menciptakan hidup yang terasa enak dari dalam, bukan cuma yang kelihatan bagus dari luar. Memulai perjalanan ini mungkin terasa sedikit menakutkan. Artinya melepaskan kebutuhan akan pengakuan dari orang lain. Artinya, cukup berani untuk mendengarkan kata hatimu sendiri. Tapi imbalannya luar biasa, rasa damai, kebahagiaan sejati, dan kepuasan karena tahu menjalani hidup yang benar-benar jadi dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Ini petualanganmu, buatlah jadi petualangan yang seru, yang jujur sama dirimu.